Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya setelah Xiaoyan datang, Xiaoyan memerintahkan Yun dan yang lainnya untuk menaiki perahu roh. Melihat semua orang menaiki perahu roh, Xiaoyan perlahan berbalik untuk melihat Xiao Yixian dan berkata, "Yixian kecil, lama tidak bertemu. Apakah akan tetap aman?" Xiao Yixian seperti tidak mengenal Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Xiaoyan, aku telah lama menunggumu untuk waktu yang lama," ucap dari Xiao Yixian. Xiaoyan lalu berkata, "Benarkah? Memangnya apa yang kamu tunggu?" ucap dari Xiaoyan. Melihat Xiao Yixian saat ini, hati Xiaoyan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Xiao Yixian dulunya adalah orang kepercayaannya, tapi sekarang keduanya akan bertarung satu sama lain. Xiao Yixian lalu berkata, "Pinjamkan aku satu hal darimu. Selama kamu bisa meminjamkan barang itu, aku tidak akan menyerangmu." Xiaoyan lalu berkata, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu pinjam?" ucap dari Xiaoyan. "Hal yang ingin aku pinjam adalah hidup Kaisar Yenmu," ucap dari Xiao Yixian. Xiaoyan menghela napas panjang dan berkata, "Kamu bukan lagi dokter peri kecil yang asli. Karena itu masalahnya, maka aku tidak perlu berbelas kasihan padamu," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, aku pasti akan mengambil nyawamu hari ini." Xiao Yixian menjadi dingin. Dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan gas beracun muncul dari langit. Kemudian dia bergegas menuju Xiaoyan. Dalam gelombang gas beracun, seorang dewa berkeliaran dan berlari kencang. Kemanapun dewa itu lewat, ruang akan terus runtuh. Xiaoyan lalu bergegas. Nyala api berwarna-warni muncul di sekelilingnya dan akhirnya berubah menjadi 6 dinding api yang sangat besar mengelilinginya. Duar! Dewa yang datang bergegas membawa racun yang mengerikan, bergegas ke lautan api. Begitu dia memasuki lautan api, gas beracun di sekitar tubuhnya dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan, dan darah semakin lemah saat dia berjalan melalui lautan api. Ketika dia mencapai Xiaoyan, bajingan itu bahkan langsung meledak. Melihat bahwa kekuatannya tidak membahayakan Xiaoyan sama sekali, mata Xiao Yixian memancarkan cahaya dingin. Keduanya berhenti sejenak, dan masing-masing dari mereka menunjukkan skill bertarung yang kuat. Segera keduanya mulai bertarung satu sama lain di langit. Untuk sementara waktu, ledakan keras terus terdengar, dan tabrakan energi yang mengerikan berlanjut di langit. Melihat pertempuran sengit antara dua orang di langit, semua orang yang hadir ketakutan. Kekuatan dua orang yang bertarung di langit begitu menakutkan, sehingga salah satu dari mereka dapat sepenuhnya menghancurkan benua Dauki. Pada saat ini Xiaoyan berada di atas angin. Kemenangan mulai menguntungkan Xiaoyan. Seluruh langit dipenuhi dengan gas beracun dan api yang mengerikan. Dan jika pertarungan berlanjut seperti ini, seluruh benua Dauki akan dihancurkan oleh mereka berdua. Tepat ketika pertempuran antara keduanya telah mencapai puncaknya, kulit Xiao Yixian tiba-tiba berubah. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa napasnya tiba-tiba turun drastis. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Dia datang langsung ke dokter peri kecil. Xiao Yixian gemetar terus-menerus. Dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya, dia lalu berkata, "Sial, mengapa kamu membuat masalah ini?" Tinju Xiaoyan naik dan turun. Pukulannya yang tak tertandingi mengenai tubuh Xiao Yixian tanpa ampun. Duar! Xiao Yixian menabrak tanah seperti meteor, menghancurkan jurang maut dan terbaring di dasar jurang dengan ekspresi menyakitkan. Xiaoyan terbang ke jurang dan datang ke sisi Xiao Yixian. Pada saat ini Xiao Yixian tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan tempurnya sudah sangat berkurang. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Fluktuasi energi yang mengerikan terus keluar dari tinju Xiaoyan. Tinjunya saat ini berada di jantung Xiao Yixian. Dia lalu berkata, "Dokter peri kecil, kamu dulu adalah teman seperjuangan terdekatku dan orang kepercayaanku. Tetapi sekarang kamu telah berubah. Sekarang kamu telah mengancam aku dan kerabat-kerabatku. Kamu telah mengancam ribuan orang yang tidak bersalah. Jadi aku harus membunuhmu. Jangan salahkan aku jika aku kejam."
Tetes air mata mengalir di pipi cantik Xiao Yixian. Xiao Yixian perlahan membuka matanya dan menatap Xiaoyan. Pada saat ini matanya sangat jernih, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Dia tampaknya telah kembali ke dokter peri kecil yang baik hati. Ada sedikit penyesalan di pipi dingin Xiao Yixian. Dia memohon dengan suara rendah. "Xiaoyan, aku minta maaf padamu. Bunuh aku," ucap dari Xiao Yixian. "Dokter peri kecil." Xiaoyan terkejut. Energi yang mengembun di tangan kanannya perlahan menghilang. Suara dokter kecil tadi benar-benar berbeda dari nada suara dokter kecil yang bertarung dengannya. Dia sangat akrab dengan suara itu sekarang, dan itu adalah nada yang dimiliki oleh dokter peri kecil yang lembut dan baik hati di masa lalu. "Hahaha, Xiaoyan, ayo cepat bunuh aku. Aku Xiao Yixian. Apakah kamu bersedia membunuhku?" Tiba-tiba mata Xiao Yixian sekali lagi menunjukkan tatapan tegas, yang kuat, dan nada suara yang dingin dan kejam. "Xiaoyan, kamu akan membunuhku. Aku sangat kesakitan." Mata Xiao Yixian menjadi jernih kembali, dan nada suaranya menjadi sangat menyakitkan. "Kamu, wanita sialan, mengapa kamu membuat masalah saat ini?" Suara dingin penuh amarah datang dari tubuh dokter peri kecil. Suara lain yang sama sekali berbeda terdengar perlahan di tubuh Xiao Yixian. "Kamu ingin menggunakan tubuhku untuk menyakiti Xiaoyan. Aku tidak akan pernah mengizinkannya," ucap suara itu. "Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih mengkhawatirkan Xiaoyan. Harusnya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri." Suaranya terdengar dingin lagi. "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan konspirasimu berhasil." Suara kedua terdengar lagi. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu." Sebenarnya ada dua jiwa di tubuh Xiao Yixian. Mendengar dua suara yang sama sekali berbeda datang dari tubuh Xiao Yixian, kulit Xiaoyan sedikit berubah. Dia tiba-tiba memikirkan situasi Xun-Er dan situasi Xiao Yixian. Demikian pula ada dua jiwa di tubuh Xun-Er. Apakah ini hanya kebetulan atau ada hubungan antara Xiao Yixian dan Xun-Er? Dokter peri kecil tiba-tiba melayang ke langit, terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Xiaoyan mengikuti dan mengejarnya. Yunyun di perahu roh juga mengejar Xiaoyan. Gas beracun di tubuh Yunyun telah sepenuhnya dihilangkan. Dia khawatir Xiaoyan akan dalam bahaya, jadi dia juga mengejar Xiaoyan. Tiga bayangan terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, dokter peri kecil datang ke gunung yang sunyi, dan dokter peri kecil itu duduk bersila di puncak gunung. Matanya sedikit tertutup, dan dia memasuki keadaan meditasi. Xiaoyan dan Yunyun tiba kemudian, menatap dokter peri yang sedang duduk di puncak gunung. Yunyun berkata dengan bingung, "Xiaoyan, apa yang dilakukan dokter peri kecil itu?" Xiaoyan lalu menjawab, "Dia seharusnya bertarung dalam pertempuran jiwa. Aku melihat bahwa sebenarnya ada dua jiwa di tubuhnya. Saat ini dua jiwa di tubuhnya sudah bertarung, dan mereka akan bertarung dengan sengit," ucap dari Xiaoyan. "Bagaimana mungkin bisa memiliki dua jiwa?" Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah Yunyun tidak percaya, dan dia langsung bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa satu orang memiliki dua jiwa?" Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa salah satu jiwa adalah dokter peri kecil, dan yang lainnya adalah jiwa yang aneh. Tampaknya jiwa aneh ini telah menginvasi tubuh dari dokter peri kecil, dan kemudian menempati tubuh dokter peri kecil. Jadi yang telah membuat gelombang di benua Daukis selama bertahun-tahun bukanlah dokter peri kecil yang sebenarnya, dan dokter peri kecil yang sebenarnya telah disegel. Aku pikir karena pertempuran sebelumnya antara kami berdua, kekuatan di tubuh Xiao Yixian melemah, sehingga jiwa Xiao Yixian yang tersegel di tubuhnya akhirnya menembus segel dan bersaing dengan jiwa aneh itu untuk mengendalikan tubuhnya." Yunyun segera bertanya, "Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Xiaoyan juga duduk bersilangan di puncak gunung dan berkata kepada Yunyun, "Aku memutuskan untuk mengeluarkan jiwaku dan memasuki tubuh dokter peri kecil untuk membantunya melawan dan mengalahkan jiwa aneh itu." Mendengar ini, Yunyun terkejut dan berkata dengan cemas, "Itu cukup bahaya." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Aku tahu, tapi demi dokter peri kecil, aku akan pergi. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu.
Ketika jiwaku memasuki tubuh dokter peri kecil, kamu harus melindungi tubuhku, dan tidak ada yang bisa melukai tubuh Xiao Yixian. Jika tubuh Xiao Yixian terluka, Xiao Yixian dan aku akan menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Yun Yun menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu dan tubuh Xiao Yixian. Xiao Yan berhenti berbicara dan perlahan menutup matanya, lalu cahaya abu-abu melesat keluar dari atas kepala Xiao Yan dan memasuki tubuh dokter peri kecil. Duar! Saat jiwa Xiao Yan memasuki tubuh Xiao Yixian, sebuah suara tiba-tiba datang dari tubuh Xiao Yixian. Xiao Yan tiba-tiba memasuki ruang gelap. Di ruang gelap itu, dua jiwa Tao saling bertarung, dan mereka terlibat dalam konfrontasi sengit. Xiao Yan terkejut melihat bahwa ada dua dokter peri kecil di ruang gelap ini. Namun meskipun keduanya memiliki penampilan yang sama, ekspresi dan perilaku mereka sangat berbeda. Dokter peri kecil itu memiliki ekspresi dingin dan ada tatapan kejam di matanya. Di sisi lain, dokter peri kecil lainnya terlihat tidak ada kekejaman di matanya, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan dan rasa sakit di matanya. Melalui ekspresi dan perilaku kedua jiwa itu, Xiao Yan dapat membedakan mana yang merupakan dokter peri kecil yang asli dan mana yang merupakan dokter peri kecil yang palsu. Kedua jiwa itu terus bertarung. Setelah beberapa saat, dokter peri kecil yang asli diikat dengan kuat oleh dokter peri kecil palsu dengan benang emas. Dokter peri kecil yang sebenarnya berjuang keras, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu benang emas. Dokter peri kecil palsu lalu berkata, "Jangan buang energimu. Ini adalah kunci istana tanpa hati yang tidak berperasaan, dan kamu tidak dapat membebaskan diri dari apapun yang terjadi." Xiao Yan segera bergegas menuju dokter peri kecil yang palsu. Dokter peri kecil palsu telah menyadari keberadaan Xiao Yan, jadi dia telah bersiap dan buru-buru menghindar kekuatan jiwa Xiao Yan. Pada saat yang sama dia juga mengirimkan kekuatan jiwa dan menembak Xiao Yan. Kekuatan jiwa menghantam Xiao Yan. Xiao Yan melesat dan jatuh di kejauhan. Ruang hampa ini berada di lautan kesadaran dokter peri kecil. Di ruang ini hanya kekuatan sumber jiwa yang dapat digunakan dan kekuatan lain tidak dapat digunakan. Xiao Yan perlahan naik dari ruang hampa dan kemudian bertanya dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki tubuh Xiao Yixian?" Dokter peri kecil lalu menjawab, "Hahaha, aku akan memberitahumu sehingga kamu bisa mati dengan tenang. Xiao Yixian adalah inkarnasi jiwa dari peri tak berperasaan yang ditanam di benua Dauqi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh benua Dauqi melalui Xiao Yixian suatu hari nanti," ucap dokter peri kecil. Xiao Yan lalu berkata, "Tidak mungkin. Xiao Yixian lahir di benua Dauqi. Ketika aku bertemu dengannya, dia hanya seorang pejuang kecil dan dia tidak memiliki banyak kekuatan di tubuhnya. Jika menurut apa yang kamu katakan, dia adalah penjelmaan dari jiwa seseorang yang tidak berperasaan, maka dia seharusnya sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Dan dia seharusnya memiliki kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya," ucap dari Xiao Yan. Dokter peri kecil palsu lalu berkata, "Sepertinya kamu telah salah memahami arti dari inkarnasi jiwa. Inkarnasi jiwa di sini sangat berbeda dari inkarnasi jiwa di benua Dauqi. Setiap orang kuat yang telah mencapai alam tertinggi abadi dapat menjelma menjadi ribuan jiwa dan dapat diubah menjadi ribuan orang. Tapi jiwa semacam ini menjelma tanpa bentuk dan tidak dapat eksis terlalu lama. Dia harus segera secara paksa ditembus ke dalam tubuh bayi ketika bayi baru lahir. Namun setelah penjelmaan jiwa menembus ke dalam tubuh bayi, ingatan tentang kehidupan sebelumnya akan disegel sementara. Karena penjelmaan jiwa masih sangat lemah, dia harus menggunakan tubuh bayi untuk pemanasan. Dan ketika bayi tumbuh dewasa, lalu menembus ke dalam dirinya. Inkarnasi jiwa dalam tubuh juga telah cukup untuk membangunkan jiwanya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan dapat memperoleh memori dari kehidupan sebelumnya, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang kuat. Xiao Yixian telah mencapai waktu kebangkitan jiwa. Jadi Xiao Yixian melakukan kebangkitan jiwa. Dia tidak hanya memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi kekuatannya juga dipromosikan menjadi Kaisar Dou secara tiba-tiba. Setelah kebangkitan jiwa, Xiao Yixian telah menerima perintah untuk menyakiti klanmu, mengendalikan klan Xiao, dan kemudian mengendalikan Pavilion King Yun, klan Xiao, Yan Meng, dan akhirnya mengendalikan seluruh benua Dauqi. Tapi dia tidak mau menjalankan perintah itu, dan sejak itu dia memiliki hati yang pemberontak. Jadi aku muncul
Perita berperasaan mengirimku untuk menggantikan dokter peri kecil. Seperti dokter peri kecil, aku juga inkarnasi jiwa dari perita berperasaan. Kupikir masalah ini akan berjalan lancar. Setelah aku masuk ke tubuh dokter peri kecil, aku akan menghancurkan jiwa dokter peri kecil, menempati tubuhnya, dan kemudian dapat dengan sempurna menggantikan dokter peri kecil. Tapi aku berpikir terlalu sederhana. Ketika aku memasuki tubuh Xiao Yixian dan hendak menghancurkan jiwa Xiao Yixian, aku menemukan bahwa sumber jiwa Xiao Yixian berada di luar imajinasiku. Aku bertarung dengannya. Setelah bertarung, dia tidak hancur pada akhirnya. Dia hanya bisa disegel sementara. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku bertarung denganmu, dia mengambil kesempatan untuk membuka segel dan ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ucap dari dokter peri kecil palsu. Dokter peri kecil palsu itu sepertinya berpikir bahwa dia sudah menang. Jadi dia memberitahu Xiaoyan semuanya tanpa henti. Setelah mendengarkan kata-kata dokter peri kecil palsu, Xiaoyan akhirnya mengerti sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ternyata semua ini adalah konspirasi perita berperasaan. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini." Dokter peri kecil palsu itu berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, karena kamu dan dokter peri kecil itu akan segera mati." Dokter peri kecil palsu itu bergegas menuju Xiaoyan lagi, dan sumber jiwa yang kuat meledak. Xiaoyan diserang oleh sumber jiwa. Xiaoyan tersingkir lagi. Dokter peri kecil palsu itu bergegas ke arahnya lagi dan lagi. Dia jelas tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk melawan. Serangannya bergerak satu demi satu. Xiaoyan akhirnya bangkit untuk melawan dan melakukan konfrontasi sengit dengan dokter peri kecil palsu. Untuk sementara waktu, di ruang hampa yang gelap gulita, dua bayangan datang dan pergi, saling bersilangan, dan pertempuran jiwa yang mendebarkan dimulai. Jiwa adalah hal yang sangat misterius. Dia dapat memiliki berbagai kekuatan, termasuk persepsi jiwa, kepekaan, kekuatan sumber jiwa, dan sebagainya. Dalam keadaan normal, jiwa seseorang tidak dapat masuk ke dalam tubuh orang lain, atau dengan kata lain meskipun masuk ke dalam tubuh orang lain, dia tidak dapat bertahan lama di dalam tubuh orang tersebut. Dalam kasus pertama, pemilik tubuh mengizinkan jiwa lain memasuki tubuhnya, sama seperti Kaisar Abadi memasuki tubuh Xiaoyan. Kasus kedua adalah tubuh tanpa jiwa. Tubuh tanpa jiwa berarti tidak ada jiwa di dalam tubuh, sehingga jiwa lain dapat memasuki tubuh ini dan menguasai tubuh. Situasi ketiga adalah merebut tubuh. Ketika jiwa yang kuat memasuki tubuh orang lain, menghancurkan jiwa orang itu, dan kemudian menguasai tubuh. Situasi keempat, Daudi kuat, dapat membiarkan jiwa keluar dari tubuh dengan paksa memasuki tubuh orang lain. Situasi Xiao Yixian saat ini adalah menghadapi situasi ketiga dan keempat. Pertama, jiwa Daudi yang kuat memasuki tubuhnya dan kemudian membawanya pulang. Tapi untungnya penyitaan itu gagal dan dia disegel. Duar! Xiaoyan diledakkan lagi oleh lawan pada saat ini dan Xiaoyan terlihat sangat lemah. Dokter peri kecil palsu perlahan mendekati Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu tidak memasuki tubuh dokter peri kecil, akan sangat sulit bagiku untuk membunuhmu. Tetapi jika kamu masuk, maka kematianmu sudah hampir sampai." Ucap dokter peri kecil palsu. Benarkah? Xiaoyan tersenyum. Meskipun dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tidak ada kepanikan dalam ekspresinya. Dia tersenyum dan berkata, "Itu belum tentu benar. Masalahnya belum berakhir, dan tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan." Sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat, dan ketika pola di tangannya berubah, pola klan yang kompleks dengan cahaya kemasan perlahan muncul di dahinya. Ketika garis klan yang kompleks muncul, kekuatan sumber jiwanya juga meningkat pesat dengan kecepatan yang menakutkan dan segera melampaui dokter peri kecil palsu itu. Selain itu, sumber jiwa Xiaoyan tidak berhenti tumbuh dan terus naik ke atas. Melihat pola klan misterius di dahi Xiaoyan, dokter peri kecil palsu itu berteriak, "Bagaimana mungkin?" Pipinya penuh dengan keheranan dan ketakutan. Dia mencoba melarikan diri. Ingin melarikan diri, sudah terlambat. Xiaoyan menginjak telapak kakinya, dan sumber kekuatan jiwa yang besar tiba-tiba muncul di depan dokter peri kecil palsu dan menghalangi jalannya. Duar! Pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan telah melampauinya, dan dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan kekuatan jiwa yang agung langsung memukulnya dengan keras. "Jangan bunuh aku!
Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tolong jangan bunuh aku." Pada titik ini dia akhirnya menjadi ketakutan dan memohon kepada Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan mendekat perlahan, hampir sepenuhnya membunuh jiwa yang berpura-pura menjadi dokter peri kecil dan melakukan banyak hal buruk. Namun pada saat ini, jiwa Xiaoyan dan Xiao Yixian bergetar pada saat yang sama, dan cahaya jiwa mereka langsung meredup. Kekuatan yang kuat secara paksa menarik Xiaoyan dari kekosongan ini. Wajah Xiaoyan berubah, dia lalu berseru, "Tidak, seseorang telah menyerangku dan tubuh Xiao Yixian." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Jika kalian suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.